Sok langsung aja. Aja nggak usah pakai screen. Kan biar ini. Ini kan direkam ini. Iya mana tuh nggak bisa ya. Oh. Coba iya. Di share udah di share ya? Oh iya ini ada nih. Share screen ya. Ya, share. Ini. Man. Share screen pilih itu. Ada nggak Kang Ilan? Belum ada. Oh belum. Dipilih itu mana yang mau di share-nya. Udah dibuka kan? Ini udah. Udah belum? Belum muncul. Ih kok gitu sih? Yang ini, bukan, Kota Dwin Siros yang ini. Share. Oke. Udah belum? Aduh, ini kok langsung baca menumpahkan Tuhan di luar vagina. Itu apaan? Ya Allah kan ini kan chill free. Jadi apa sih pembahasannya ke situ agak-agak sedikit vulgar. Enggak sih enggak begitu. Kang Ilan mah polos teh udah. Enggak. Ini kan ada Nasir, kasihan dia kan belum tahu apa-apa. Oke, dimulai teman-teman. Ya, silakan. Teman-teman kok nggak dijawab sih salamnya? Lah kan? Oh, nggak masuk, nggak ada suaranya. Iya nih, koneksinya lagi jelek banget. Nanti dulu ya, pindah. Nah. Kalau di sini kedengeran nggak teman-teman? Kedengeran tuh, kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Terima kasih kepada teman-teman yang masih on, yang selalu on mendengarkan saya presentasi pada siang hari ini. Mungkin langsung saja ya teman-teman. Pertama, kenapa saya memunculkan tema ini? Latar belakangnya apa kok sehingga muncul tema ini? Itu karena saya tertarik dengan tren yang sedang booming saat ini, yaitu tren chill free yang digaungkan oleh salah satu influencer yang mana dia mempunyai statement beserta suaminya untuk tidak memiliki keturunan dengan menggunakan istilah chill free. Nah, sebetulnya istilah chill free ini memang bukan akhir-akhir ini saja gitu muncul, tapi istilah chill free ini sudah ada sejak awal-awal abad ke-20 gitu. Tetapi memang para peneliti itu melakukan penelitian dari sisi chill free, dari sisi sosiologi, ditinjau dari sisi sosiologi, kemudian psikologi, biologi, hingga ekonomi. Nah, kasus chill free yang muncul akhir-akhir ini, para peneliti memang ada perubahan paradigma, yang mana awal kan ditinjau dari sisi sosiologi, psikologi, biologi, dan ekonomi, tapi akhir-akhir ini itu chill free ditinjau yang mana chill free yang berdasarkan pada pilihan atau choice, yang mana pilihan tersebut itu memang tidak ada latar belakang penyakit apapun yang diderita oleh istri dan suami tersebut. Nah, kemudian memang juga sedangkan juga dalam Islam kan kita tahu semua bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan kita untuk memperbanyak keturunan, kemudian juga menikahi wanita yang subur, karena harapan Nabi Muhammad itu agar tidak terputusnya pelestarian populasi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi
sangat besar harapan Nabi kepada umatnya untuk terus memperpanjang populasi atau memperbanyak populasi umat Nabi gitu. Bahkan juga dalam budaya Indonesia itu kita tahu semua bahwasanya memiliki anak setelah adanya pernikahan itu seperti seolah-olah suatu kewajiban gitu. Bahkan ketika kita sudah menikah saja orang-orang selalu mempertanyakan kapan punya anak, seperti memang sudah menjadi seolah-olah harusan untuk mempunyai anak setelah menikah. Di Indonesia itu yang kemarin dikatakan oleh Pak Yudi local wisdom gitu. Memang budaya Indonesia itu seperti seolah-olah mewajibkan atau mengharuskan adanya anak setelah pernikahan. Kemudian juga memang ada beberapa tujuan pernikahan ya, bukan hanya tujuan pernikahan itu bukan hanya memenuhi kebutuhan biologis manusia, tapi juga ya ada beberapa tujuan-tujuan lain yang mana dipaparkan oleh As-Sarkhasi dalam kitabnya Al-Mabsut. Pertama yaitu melindungi wanita, kemudian juga menjaga dari zina, kemudian juga memperbanyak populasi hamba Allah dan juga umat Nabi Muhammad SAW. Lanjut saja kepada redaksi hadis ini. Redaksi hadis yang mana hadis ini isinya adalah anjuran Nabi untuk segera mempercepat punya anak setelah adanya pernikahan. Bunyi hadisnya wa bihadzal isnad al-muttasil ila al-Imam Al-Bukhari haddatsana Muhammad bin Al-Walid haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Sayyar an Sya'bi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhalta lailan fala tadkhul ala ahlika hatta tastahiddal mughibah wa tamtashitas sa'ita qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alaika bil kaisil kais. Nah, memang kalau inti daripada hadis ini tuh fa'alaika bil kaisil kais itu. Maka segeralah kalian untuk mempercepat mempunyai anak setelah adanya pernikahan. Nah, memang kan memaknai hadis itu kan metodologinya ada butuh alat ilmu bantu gitu. Nah, di sini memang saya menggunakan 2 ilmu bantu. Yang pertama itu ilmu bahasa, kemudian juga ilmu usuluddin gitu. Nah, kalau ilmu bahasa mungkin lebih ke tekstual gitu ya, pemahaman hadis secara tekstual. Seharusnya ini saya cantumkan juga bukan hanya kais di sini, tapi harusnya saya mencantumkan makna tastahidda, kemudian al-mughibah, tamtashito, kemudian as-sa'is. Ini saya hanya mencantumkan al-kais, tapi nanti perbaikan mungkin saya akan cantumkan semua makna kata per kata dari redaksi hadis tadi. Nah, di sini kata al-kais memang secara bahasa, secara dalam kamus bahasa Arab itu arti daripada kais itu adalah al-hadzik atau az-zaki, cerdas gitu. Tapi beberapa ulama memaknai kata kais dalam redaksi hadis di atas itu, yang pertama menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan pengertian bahwasanya kata kais itu diartikan dengan tidak meninggalkan hubungan intim untuk sepasang suami istri. Kemudian Al-Khattabi menambahkan juga maksud daripada al-kais itu kasih sayang yang ada dalam rumah tangga. Kemudian juga Al-Arabi memaknai kata kais itu adalah pemikiran untuk memikirkan untuk mewujudkan mempunyai anak pada sepasang suami istri. Kemudian juga Al-Qadi Iyad memaknai kata kais itu dengan arti mendambakan anak dan keturunan setelah adanya pernikahan. Kemudian Al-Asqalani memberikan kesimpulan dari makna di atas itu, maksud daripada hadis di atas adalah ya anjuran untuk menciptakan anak di tengah-tengah pasangan suami istri, bukan hanya semata tersampaikannya kebutuhan seksual, bahkan juga An-Nuqani berpendapat bahwa anak itu adalah buah hati dan keindahan selama mata memandang. Nah, kemudian kedua, ini mungkin ilmu usuluddin itu lebih ke tekstualnya gitu. Pada hadis di atas ya kita tahu bahwasanya Nabi itu sangat menginginkan umatnya untuk terus melestarikan populasi umat manusia atau umat Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa dalil-dalil Al-Quran. Ini masih kedengaran nggak ya teman-teman? Halo? Masih. Ya, kemudian ini agak dipercepat ya, soalnya kan waktunya sedikit lagi ya. Berapa jam? Ini jam setengah. Oh, masih lama. Kirain jam setengah
12 teman-teman, ternyata Masih jangan 11. lama, masih lama. Siap ya, lanjut ya teman-teman. Kemudian ada beberapa dalil atau ayat-ayat Al-Qur'an, ayat pendukung terhadap hadis di atas. Yang pertama itu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 178 yang bunyinya fal'ana basyiruhunna ma kataballahu lakum. Nah, Imam Ibnu Katsir itu memaknai atau memberikan arti daripada ma kataballahu, memberikan tafsiran daripada ma kataballahu lakum itu adalah anak gitu. Al-Qurtubi pun seperti itu, memaknainya adalah anak gitu. Sama Al-Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Qurtubi, kemudian Ibnu Katsir dalam tafsirnya Ibnu Katsir itu memaknai menafsirkan kata ma kataballahu lakum itu adalah anak gitu. Kemudian selanjutnya bukan hanya itu, tapi ada juga ayat lain, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Nah, dari hadis ini dari ayat ini memang kita tahu bahwasanya anak dan harta itu adalah perhiasan sepasang suami istri. Jadi ketika ya memang berjalan, kehidupan suami istri berjalan, tapi tidak indah dipandang ketika pasangan suami istri tidak dimiliki anak dan juga harta gitu. Orang yang sang pencipta itu akan indah melihatnya ketika dalam hubungan suami istri itu ada tercipta anak gitu. Karena itu adalah hiasan gitu. Agar sepasang suami istri itu indah untuk dipandang, sang maha pemberi gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada beberapa keutamaan memiliki keturunan yang dipaparkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Yang pertama yaitu keutamaan memiliki anak mendapat rahmat dari Allah, yang mana juga kasih sayang dari Nabi Muhammad, yang mana Allah dan Nabi Muhammad itu yang mengharapkan untuk terus menambah keturunan atau menambah memperbanyak anak, karena untuk selalu terus agar tidak terputusnya populasi umat Nabi Muhammad gitu. Ya ketika beginilah, ketika kita Imam Al-Ghazali bahkan mengibaratkan ketika kita diberi satu ladang, kemudian orang pemberi amanah tersebut bukan hanya ladang yang diberikannya, tapi juga benihnya, kemudian perairannya, tenaganya, bahkan kita diberikan asupan untuk tenaganya, kemudian juga pupuknya gitu. Tetapi kita sebagai orang yang diberi amanah tidak melakukan atau tidak sama sekali menyentuh amanah tersebut gitu. Apakah orang yang memberi amanah tidak akan marah? Tentu akan marah gitu. Nah, diibaratkan seperti itu. Ketika kita diberi kekuatan untuk mewujudkan anak, kemudian kita diberi juga benih untuk menjadikan anak gitu dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak mau mewujudkan itu. Apakah yang pemberi amanah tersebut atau pemberi tugas tersebut tidak menjadi merasa marah gitu. Nah, itu diibaratkan seperti itu. Maka ketika kita mewujudkan anak, maka kita telah mewujudkan harapan Allah juga nabinya. Maka akan dapat rahmat dan juga kasih sayangnya. Kemudian kedua, manfaat atau keutamaan memiliki anak itu agar mendapat berkah dari doa anak yang solih sesudah ia meninggal, yaitu seperti ayat-ayat dalam ayat doa anak yang solih itu ya akan berkah untuk orang tuanya yang sudah meninggalkan ia. Kemudian selanjutnya manfaat mempunyai anak itu bisa memberi syafaat ketika anak tersebut meninggalkan orang tuanya gitu. Nah, sebelum balik tentunya gitu, yaitu yang hadis innal maulud yuqalu udkhulul jannah fayaqifu 'alal bab, terus kemudian dia enggak mau masuk, menghalangi pintu surga, kemudian dia bilang aku nggak mau masuk kecuali orang tua juga ikut masuk gitu. Akhirnya kita bilang udkhulu abawaihi ma'ah jannah gitu. Kemudian selanjutnya, nah dalam kajian fikih memang beberapa padanan kasus yang sama dengan kasus Cilpri ini ya secara substansial ya gitu. Memang ada beberapa gitu. Ada beberapa kasus. Yang pertama memang yang bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an ya. Yang pertama memang yaitu menolak wujudnya anak sebelum sperma ada di rahim wanita gitu, baik dengan cara dia tidak menikah menikah sama sekali, kemudian dengan cara menahan diri tidak bersetubuh setelah pernikahan, kemudian dengan cara inzal ya tidak usah dijelaskan lagi, mungkin inzal kalian sudah mafhum,
Kemudian juga yang keempat dengan disamakan atau diibaratkan, dipadankan dengan kasus azl gitu. Nah, kemudian sama kan, azl juga itu azl, kemudian inzal, tidak mau menikah sama sekali, kemudian menahan diri, tidak bersetubuh setelah pernikahan, berarti itu semuanya secara substansial memang sama dengan pilihan atau dengan kasus Chilpri ini, ya sama-sama menolak wujudnya anak sebelum anak potensial itu ada gitu, sama-sama menolak untuk tidak mempunyai anak kan, sama menolak untuk tidak mewujudkan anak gitu. Kemudian secara substansial. Nah, kemudian berkaitan dengan hal ini ya Imam Ghazali menjelaskan hukum azal itu kan boleh ya, hukum azal itu boleh, tidak ada kaitannya dengan makruh dan haram gitu. Sama dengan 3 kasus yang tadi, bukan hanya azal saja, inzal, kemudian dia memilih tidak menikah, dia tidak pernah melakukan persetubuhan setelah menikah gitu, menahan diri, kemudian nah itu tidak ada hukum, bahkan makruh pun tidak ada kaitannya dengan, tidak ada makruh tahrim, makruh tanziyah, memang tidak ada kaitannya dengan hukum syariah gitu. Nah kemudian maka dari itu sebab kemudian tidak ada juga nas Al-Quran yang memang menyuruh atau dengan jelas memerintah kita untuk setelah adanya pernikahan memunculkan anak atau harus mempunyai anak gitu. Tidak, maka ini pun diibaratkan seperti azal gitu, Chilpri ini atau memilih untuk tidak mempunyai anak ini diibaratkan seperti azal. Jadi Imam Ghazali mengibaratkan seperti azal, tidak ada hukumnya gitu. Berarti kalau misalkan kalian meninggalkan untuk tidak mempunyai anak, berarti hanya tarkul afdol saja, atau meninggalkan afdoliyah ke fadilah amaliyah gitu. Nah kemudian terus apa lagi ya? Dan itu kemudian ada beberapa manfaat. Ahli-ahli kesehatan itu memang ada penelitian terhadap orang yang memiliki anak dan tidak memiliki anak itu. Salah satunya ya menurunkan tekanan darah, kemudian juga tetap mengontrol emosi seorang ibu agar tetap stabil. Itu biasanya adanya anak bisa mengontrol seorang ibu atau bapak untuk terus stabil gitu emosinya. Itu kemudian selanjutnya ada banyak ada anak itu kita lebih banyak bergerak, kemudian juga ini nanti penelitiannya kalian bisa baca di makalah saya, ada hasil penelitian dari mananya saja gitu. Terus kemudian anak-anak membuat kita banyak pengetahuan karena mereka kan biasanya banyak bertanya gitu. Nah, ini pendapat ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama sekarang. Saya hanya mencantumkan 2. Yang pertama pendapatnya Ali Jum'ah, sama pendapatnya Syauqi Ibrahim. Sejatinya sama sih sama Imam Al-Ghazali tadi. Ali Jum'ah itu mengibaratkan Chilpri ini dengan azal gitu. Jadi ya tidak ada hukum, memang tidak ada hukum tertentu, hanya saja meninggalkan afdoliyatul amal gitu. Jadi ke padilah amalan gitu. Hanya itu saja ketika kalian keutamaan amal gitu. Jadi ketika kalian ditinggalkan ya berarti kalian nggak dapat keutamaan gitu aja gitu. Kalau Imam Ali Jum'ah. Tapi Imam Syauqi Ibrahim di sini Syauqi Ibrahim itu di sini lebih rinci gitu, memberikan fatwanya itu lebih rinci dengan alasan-alasan terperinci. Pertama, Syauqi Ibrahim itu memberikan bahwasanya Islam memang tidak ada keterangan kan dalam Al-Quran atau hadis yang mewajibkan pasangan suami istri untuk setelah menikah harus punya anak gitu. Tidak ada secara tersurat, memang tidak ada gitu. Kemudian selanjutnya harus adanya kesepakatan antara suami dan istri untuk tidak memiliki anak, bukan hanya dari pihak istri saja atau dari pihak suami saja. Jadi harus ada dua-duanya untuk sepakat tidak memiliki anak. Kemudian selanjutnya yaitu ini saya catatkan juga teks Arabnya beserta artinya gitu. Nah, kesimpulan dari makalah ini ya itu sebetulnya Chilpri ini memang sangkutannya dengan afdoliyatul al-fadail amal gitu, fadailul amal. Jadi fadilah amal gitu. Jadi ketika kalian alam itu. Salah ya? Iya, biasalah malam-malam Kang Ilan. Ya udahlah, itulah pokoknya. Amal. Gimana sih gini ya? Amal gitu ya. Alif lamnya juga dihapus teh. Yang ini ya? Yang ini? Iya, betul.
Ya udah, makasih ya teman-teman. Ini susah banget ya Allah, grogi deh diliatin Kang Ilan sama Kang Said nih. Salma juga ngeliatin itu. Mana nggak kelihatan? Yang muncul dua Salma orang itu ngeliatin. terus. Saya ngeliatin loh. Kan Oh, iya. komentator mah harus selalu on. Iya ya, benar. Ya oke, lanjut ya teman-teman, kesimpulannya seperti itu ya. Untuk memiliki keturunan itu ya sangkutannya hanya terhadap fadhailul a'mal saja gitu. Jadi ketika memutuskan untuk tidak memiliki anak karena ketakutan tertentu gitu, takut dia tidak bisa mengurusnya, kemudian dia takut juga tidak bisa menahan emosi ketika adanya anak gitu, takut tidak bisa lebih produktif ketika ada anak dan lain sebagainya gitu ya. Berarti ya dia hanya tidak dapat keutamaan itu gitu, keutamaan mempunyai anak gitu. Nah, tapi mungkin ya ada komentarnya silahkan diutarakan di sini. Kemudian jika tidak ada harus ada. Kemudian kalau ada tambahan silahkan gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya yang pertama untuk mengomentari. Ini langsung Kang Ilan. Dari siapkan dari awal. Aduh, Antara ini keterlaluan. antara judul dan kesimpulan sepertinya apa ya? Kan judul harapannya itu bahwa hadis itu menjadi counter. Counter itu bahasa Indonesianya apa sih harusnya? Counter HP atau apa sih ya sebenarnya? Counter itu melawan mungkin ya atau membantah mungkin ya. Iya, bantahan Membantah. untuk Nah, ya, dan ternyata saya baca di kesimpulan dan beberapa pendapat para ulama itu tidak ada yang membantah. Artinya itu sebatas fadhailul amal, maka hadis anjuran Nabi itu untuk berbanyak keturunan bukan berarti untuk apa ya, membantah bahwa dia membantah child free lah gitu. Mungkin seperti itu mungkin ya. Nanti mungkin gimana ya? Kayaknya nggak ada ketersesuaian gitu. nggak ada sinkron gitu ya antara judul. Ya, saya juga bacanya gitu sama. Nah, itu Bener, buat saya juga bingung pas bahaya. bikin kesimpulan ini gimana kan saya mau bikin counter ya, tapi kok nggak nyambung saya gitu. Nah, nanti mungkin ada saya ganti judulnya. Ya mungkin ada pendapat lain yang mewajibkan harus punya anak. Benar, Mungkin. memang ada, memang bahkan mengharamkan, tapi saya lihat latar belakangnya itu minal wahabiyin gitu. Jadi saya agak ragu gitu untuk mengambil dalilnya gitu. Itu. Ya enggak apa-apa, kan ini kan ilmiah. Kita angkat aja apa. Iya, memang awalnya saya cari dulu ini apa biografinya tadinya kan saya baca. Saya keterbatasan waktu biasa ya. Gitu. Jadi mungkin ini pun saya yang tadi yang apa yang makna hadis itu yang belum saya cantumkan semuanya. Saya baru mencantumkan yang hadisnya saja. Memang banyak banget kekurangannya ini. Banyak banget. Okay. Jadi nanti terima kasih banyak Kang Ilan masukannya. Ya, udah saya yang penting yang pertama urusan isial karena udah selesai. Berarti saya tinggal dengerin. Silakan yang lain. Iya Allah. Masukannya lagi teman-teman boleh. Masukannya yang tadi yang tadi masukan itu yang dari pihak yang menentang itu sebaiknya dicantumin agar agak nyambung ke judul gitu. Nggak apa-apa dari golongan mana aja juga. Soalnya kalau saya itu Kang Ilan ya, kalau saya itu bikin tulisan biasanya kalau mencantumkan kaul itu biasanya lihat dulu gitu latar belakangnya gitu. Karena memang kan dibaca orang banyak gitu, takutnya juga banyak kontroversinya, terus kemudian juga nggak biasa gitu, biasanya suka baca latar belakangnya dulu gitu. Jadi lebih kalau ada ulama yang cocok sama saya gitu, latar belakangnya juga sesuai, saya baru cantumkan. Tapi kalau itu biasanya saya teliti dulu sampai ada pendapatnya beliau yang cocok dengan saya gitu. Nah, biasanya itu saya gitu. Tergantung dengan judul Teh Sophie yang dibikin. Kalau judulnya counter, maka mau nggak mau kesimpulannya harus ke sana. Kecuali kalau judulnya yang dirubah, misalkan. Iya, itu dia. Jangan pakai perasaan. Iya, kalau pakai perasaan nggak selesai lah. Nanti ini bisa disambungin ke KB, misalkan gimana ini anjuran Nabi kok kan harus berbanyak keturunan kok. Nanti melebar Kang Ilan kalau disambungin ke KB. Oke. Ya, silakan yang lain. Saya udah menuntaskan kewajiban saya. Oh, jadi itu kewajiban bertanya. Lah ya iyalah agar hidup.
Itu Aprijal senyum-senyum aja. Udah lama nggak ada orang. Kang Said jangan bicara, Kang Said udah diam aja. Wah, ini kumaha ya Pak Presiden ya. Asasi Boleh, manusia boleh. saya ini. Bertanya jangan, kasih masukan boleh kayak Kang Gilang. Gak boleh kalau bertanya. Saya nanya gini aja, child free ini Ya. tenarnya itu di mana gitu? Di kalangan orang Islam, apa pencetusnya Barat, terus orang Islam pada ikut-ikutan, apa gimana gitu? Saya mau Gini nanya itu loh. aja. Gini loh kasusnya kan. Kan itu yang pertama membumingkan itu Gita Savitri, dia orang Islam, bahkan penggiat Islam. Jadi apa tuh namanya kalau kita orang-orang milenial gitu ya, bahasa Islam yang ada di Jerman, yang suka beropini tentang Islam gitu. Nah, dia memang tinggal di Jerman, mahasiswi Jerman, kemudian dia ya bikin gitu, bikin statement opini, kemudian di share di YouTube channelnya dia, bahwasanya dia itu memutuskan untuk tidak punya anak gara-gara banyak apa tuh netizen katanya yang bertanya kok belum punya anak dan lain sebagainya. Itu dari situ. Itu kemudian ya di Indonesia, di kalangan para pengikutnya itu kan rata-rata orang Indonesia dan rata-rata Islam karena dia sering menggiatkan Islam gitu, opini-opini Islam. Gitu. Jadi Oh, berarti banyak terpengaruh. Saya sih enggak. Apa enggak terpengaruh? Selebriti pun, selebriti tanah air juga banyak yang mengiyakan. Tapi sih memang iya gitu, memang nggak ada hukum kan, memang kan nggak ada hukum kita menikah, tapi kan hanya samarannya dengan akdolia gitu. Tapi saya tuh bingung gitu, lebarnya Sinyal, saudara-saudara. Sinyal siapa yang nggak ada? Sinyal tes Shopee, Pak. Oh. Tes Shopee-nya mesin udah nyambung belum? Sudah menyelesaikan, ini sedang tanya jawab, Pak. Jadi besok beli buat makalah sambil sisanya beli sinyal. Karena untuk presentasi. Ide bagus, ide bagus. Ya Bapak nih. Jadi yang saya belum ketemu dari makalah tes cuma satu, mau gaya gimana ini mau memahami hadisnya. belum ketemu jelas aja. Prem apa? Mungkin kalau agak tahu kelompok minoritas yang mulai suka ya dan dengan child free itu mungkin harus tahu dulu apa sih alasan mereka seperti itu, apakah alasan-alasan yang bisa dibenarkan atau tidak, kemudian kenapa yang ditonjolin hanya hadis-hadis yang yang berkaitan dengan bagaimana punya banyak anak, padahal kalau tidak salah hadis banyak ada beberapa dari sahabat yang meminta Nabi untuk mendoakan mereka untuk punya anak. Kemudian apa sih yang Nabi sikapi ketika ada pertanyaan dari mereka, apakah anak itu menjadi satu keharusan? Kan pasti Nabi bersikap ya ketika ada sahabat yang meminta untuk didoakan punya anak, sikapnya seperti apa? Apakah Nabi memaksakan supaya sahabat itu punya anak, atau ketika Nabi berhadapan dengan sahabat yang punya tanda petik kelainan untuk mempunyai keturunan, sikapnya seperti apa? Kan bisa dari situ sih sebenarnya. Jangan langsung mengkanter, tapi apakah
child free itu history atau ahistory. Itu dulu tuh. Kalau punya historitas, ada historinya, kayaknya kita bisa melihat perjalanan itu. Sehingga penjelasan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan tanda petik child free mungkin bisa lebih kelihatan, dan kaum feminis aktif, kalau saya sebutnya bukan feminis lah, kalau feminis orang-orang yang ingin kesetaraan aja lah, mereka yang punya pemahaman untuk punya kesetaraan bahwa child free menjadi bukan sebuah problem, tetapi saya juga melihat perjalanan ini sebenarnya dalam perjalanan kehidupan umat Islam sejak masa Nabi sampai hari ini pun child free itu ada, itu bisa dilihat dari sikap-sikap Nabi yang ditujukan kepada mereka yang mengalami masalah itu. Saya yakin tidak semua orang, bukan pada ilul ama. Kalau pada ilul ama, kasihan dong orang yang mandul, yang tidak akan punya anak, dia punya keinginan untuk punya anak, kan itu masuk, dia tidak punya keinginan tapi memang tidak diberi kapasitas, ya apa jadinya kan gitu ya. Karena kalau fadhailul amal itu ada apanya ya, ada perangkatnya yang sudah tersedia, udah siap hanya dan dia bisa melaksanakannya. Kalau child free itu kan apakah dia itu memang tidak punya kapasitas, ya. Kalau orang mandul kan nggak mungkin, kan tidak ada solusi ketika tidak punya anak solusinya. Nah, itu berbeda lagi nanti ke fikih. Ke fikih itu orang yang mandul itu ketika seorang perempuan mandul, maka laki-laki bisa menambah istri kan? Atau ketika suaminya mandul, si istri bisa menggugat cerai. Kan itu problem antara pemahaman fikih dengan pemahaman etika menjadi berbeda. Apalagi dihubungkan dengan histori yang berbeda-beda di berbagai negara Muslim. Nah, itu harus sebenarnya akan semakin menarik kalau Teh Sophie mengambil berbagai disiplin untuk diikut sertakan berdiskusi. Fikih itu hampir bisa dipastikan agak sentimental, karena itu ngambil kasusnya dari situ Teh Sophie, bahwa perempuan yang mandul itu bisa dicerai atau laki-laki bisa mengambil istri tambahan. Dan sebaliknya jika laki-lakinya yang mandul, maka istri bisa menggugat cerai. Itu kan konsekuensi hukum yang sangat hebat dalam kasus modernitas ya. Dalam kasus modernitas, hanya karena itu mereka bisa memporak-porandakan rumah tangga gitu kan ya. Sedangkan di sisi lain hari ini kalau Teh Sophie ngambil bahwa child free itu sebatas fadlul amal, tidak mungkin ada konsekuensi pilihan seperti itu. Itu kasus hukumnya berat loh. Apalagi kalau dikaitkan abghadul halal indallah, tolak ya. Ya, itu kan semakin lain lagi ceritanya. Ya, itu kalau tapi sebenarnya bisa dilihat dari perjalanan masa Nabi lah, masa sahabat, bagaimana sikap-sikap mereka terhadap tanda petik sahabat-sahabat yang memang belum lama atau belum dikaruniai anak, kemudian sikap Nabi seperti apa. Ada yang mendoakan, kemudian boleh jadikan kalau ternyata Nabi melihat orangnya tidak punya potensi juga kan mungkin, nah gitu kan lain sikapnya tuh. Itu bisa diambil dari situ. Fakta sejarah bisa banyak membantu untuk memberikan kita sikap terhadap kondisi orang-orang yang ada di masa kini yang sudah mulai menolak keberadaan anak. Kalau alasannya tadi apa, Sophie, karena takut tidak terurus, itu tidak logis untuk fakta hukum, tidak bisa ya, untuk tidak bisa dijadikan sebuah alasan formil istilahnya. Tidak bisa ngurus, tidak bisa apa?
Mendidik itu bukan alasan formil, itu tidak bisa formil, itu hanya subjektif yang sifatnya praduga. Jadi kalau dianggap itu alasan yang bisa mengikat seorang untuk tidak punya anak, apalagi tadi kalau kata Kailan dihubungkan dengan apa? Dengan KB. Apakah KB itu child free? Bukan kan? Kalau KB bukan child free, membatasi aja. Pembatasan dulu hiruk pikuknya juga lumayan kan itu. Ada orang yang menentang, apalagi sekarang ini bukan KB lagi, child free loh. Di stop. Polanya mau gimana coba? Mau polanya pakai kontrasepsi, mau polanya udah aja angkat rahim. Kan itu juga tekniknya beda-beda. Ya, tekniknya bisa menjadi beda-beda. Bisa jadi haram dengan tekniknya atau boleh dengan tekniknya dan lain sebagainya. Hukum 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 bisa merembet kemana-mana. Tetapi dari hukum yang sudah ada pun itu bisa ditarik satu model diskusi yang lain. Kalau saya cenderungnya lebih seru itu dari kasus fikih sebenarnya. Fikih yang cukup diskriminatif terhadap perempuan atau laki-laki yang mempunyai kelemahan, yang kelemahan itu tidak diinginkan oleh setiap orang kan ya. Itu hukum diskriminatif kalau saya disebutnya. Kenapa nggak ada yang mau bahas itu? Dan hukum itu bukan hukum Tuhan loh. Diskriminatif itu coba orang yang sudah bahkan tadinya orang yang sudah diikat atas nama Tuhan dibebaskan oleh karena penjelasan hukum yang tidak lagi diikat Tuhan. Hukum nikah dibatalin karena kelemahan yang sudah yang apa ya, yang sudah digariskan itu dirubah karena kelemahan itu. Itu diskriminatif kalau bagi saya. Kalau ada orang yang menikah, udah nikah mandul, dicerai, sakit itu secara subjektif. Dan itu dilindungi, itu masalahnya. Saya nggak enaknya dilindungi sama hukum, ngatasnamain hukum agama. Ya, itu mau seperti apa? Dan itu kaum feminis yang berontak. Bahkan mungkin sekarang kaum child free yang bisa berontak. Karena apa akan memporak-porandakan sisi yang lain mereka yang justru lebih sakral. Sakralitas punya anak dengan sakralitas nikah kan jadi lain. Harus. Nah itu mungkin catatan saya nggak terlalu banyak TSOP karena saya juga baru baca barusan. Makalahnya baru baca, jadi karena kesibukan lain hal, tapi mudah-mudahan bisa ditambah ya, dan hadis pembicaraannya, hadis yang berbicara tentang child free-nya bisa mengambil tidak hanya dari yang langsung nukik ngomongin anak gitu loh. Ya, yang langsung ngomongin tadi tuh kayak hadis yang dimunculin itu. Tapi dari kejadian-kejadian yang memang punya keterkaitan ke arah itu. Child free bisa disengaja atau tidak disengaja. Nah itu kan. Kalau yang dimaksud SOP mungkin saya paham nih. Ini child free yang disengaja ya. Bukan tidak disengaja. Kalau yang yang tidak diinginkan child free itu kan kalau mandul. Tapi faktanya menjadi child free gitu. Dan banyak hari ini yang punya hasrat untuk menikah itu dengan orang-orang yang memang akhirnya punya kelemahan itu. Untuk child free-nya sekarang banyak dicari, Shopee, banyak kasus yang ternyata seorang laki-laki ingin menikahi perempuan yang mandul dengan alasan tidak mau punya anak. Ya, justru tidak lagi memaksa untuk tidak punya anak dengan istilah KB atau apa, tetapi bahkan mereka mencari sekarang seorang perempuan yang memang sudah memiliki kelemahan. Atau mungkin perempuan juga bisa sebaliknya.
Itu ada hari ini kelompok-kelompok yang seperti itu. Walaupun mungkin secara akademik belum banyak penelitian, belum ada atau belum banyak ya, atau belum mempublish penelitian itu, tapi isu-isu yang berkembang, kelompok-kelompok itu udah muncul. Laki-laki mencari perempuan yang tidak akan punya anak, dan sebaliknya perempuan mencari laki-laki yang punya kelemahan di aspek itu. Itu tambahan dari saya mungkin. Silakan yang lain. Ada lagi nggak? Nuhun, Pak. Yuk. Yang lain silakan. Masih ada? Nggak ada kayaknya. Minggu depan siapa? Minggu depan siapa? Rizal, Pak. Tentang apa? belum ngasih judulnya, Pak. Hah? Belum ngasih judulnya ya. Nggak tahu, kayaknya masih nulis atau masih nyari. Orangnya Tadi katanya sedang ini masih senyum terus. Belum ngasih. ngejuriin lomba pidato katanya, Pak, terima izinnya katanya. Oh, pidato di mana? Di masjid? Atau lagi Sekolah- maulidan? Sekolahnya mungkin iya lagi ada acara, katanya tadi beliau minta izin kalau ditanya dosen sedang jadi juri ya pidato. udah. Oh, itu. Ya udah, yang penting besok sudah ada. Jadi saya ingin catatan paling utama di tes OP, tolong munculin metode bagaimana hadis itu dipahamkan, metode silahkan. Penting kita ambil hadis, boleh ngambil mana sana sini, mau komparasi terserah. Yang penting maksud pesannya akan bisa diterima oleh siapapun, kapanpun, dimanapun gitulah. Itu kan yang paling penting ya. Jangan hadisnya menjadi lokal wisdom, tapi hadis itu jadi global wisdom. Itu saja mungkin ya, Pak Ilan dan teman-teman semua. Mohon maaf bila pertemuan ini agak kurang nyaman karena saya terlambat juga. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, silakan Teh Sopi mau ditutup. Oh iya, terima kasih teman-teman. Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.